awalnya adalah lahan gandul atau lahan pepaya yang dikelola oleh Bapak KSPN. Yang kalian perhatikan lahannya seluas berapa kira-kira ini, Pak? Ada 2 hektar ini. Hah? Ya. Dari samping rumah sampai ke ujung dinding pembatas dari Paran SPN Hinai Polda Sumut. Nah, saat ini kami berkeliling di asrama SPN Hinai Polda Sumut untuk meninjau pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh personil SPN. Udah sini aja. Ya, ini kita sudah di depan rumah-rumah personil. Mereka ini memanfaatkan lahan parit seperti ini untuk dibuat kolam ikan. Tapi airnya tetap mengalir dari ujung sana. Ya, kita perhatikan sana hulunya dan ke hilir sana, yaitu ke depan klinik ataupun Mako SPN. Ini kebetulan tim kreasi kita yang mempunyai lahan ini, jadi tidak jauh-jauh kita akan interogasi pemanfaatan lahan kosong yang awalnya ini adalah apa nih, dulunya rawa nih ya. Nah, ini dulunya rawa nih, sawah-sawah. Nah, sawah dimanfaatkan oleh personil SPN sebagai kolam ikan. Awalnya sih ini memang ya bisa dikatakan semak paretnya, jadi kebetulan ada KSPN pun membuat kolam. Jadi beliau menyarankan ya tanpa pikir panjang langsung dibuat kolamnya, sehingga seperti inilah jadi kolamnya. Lumayan lah. Iya. Ikan lele sama ikan nila. Ikan lele, mantap. Assalamualaikum. Salam. Mul. Ya. Sini dulu. Ini ku tengok kok merah ikan juga nih kolam paretmu ini. Iyalah, namanya pakai SPN yang perintahkan. Mantap loh, udah berapa kali panen nih? 2 kali ya. Wih, mantap. Ikan apa aja nih? Lele bang. Oh ya, baik guys. Jadi Pak Mulyanto ini memanfaatkan lahan paret sebagai kolam ikan, menanam ikan lele di sini ataupun piara ikan lele, dan sudah 2 kali panen. Betul ya? Oke lah, sukses ya. Ya, hari ini kami dari tim kreasi akan melakukan peninjauan. Nanti setelah itu kita akan melakukan kunjungan ke KDH Bapak KSPN, yang dimana di belakang rumah beliau terdapat kolam ikannya. Ya baik guys, saat ini kami sudah berada di belakang rumah. Kita akan sambangi beliau dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Dan. Salam. Ada. Mohon izin Dan. Jadi kami kemari dari tim kreasi untuk menanyakan tentang kegiatan agrowisata yang ada di sini Dan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan lahan yang digunakan oleh personil SPN. Yuk kita santai. Sudah Di cakuk. siap. Masih lah istilahnya Dan. Duduk. Aduh, berantakannya. Izin untuk konfirmasi Dan tentang kegiatan pemanfaatan lahan di seputaran lingkungan asrama kita Dan. Berikut kegiatan kemudian yang dilakukan di seputaran rumah dan mohon izin. Baik. Jadi gini Pak Dadan. Siap. Ini berawal dari sejarah perpindahan SPN Sampali ke Hinai Siap. tahun 2018.
kita mulai menempati SPN Hinai ini dengan kondisi yang boleh dikatakan belum teratur, ya, dimana bangunan juga tidak terawat, apalagi lokasi lahan yang ada di wilayah SPN Hinai. Jadi SPN Hinai ini memiliki lahan lebih kurang 40 hektar yang baru sebahagian dimanfaatkan bangunan untuk sarana pendidikan, sehingga lebih kurang ada sekitar 25 hektar yang boleh dikatakan tanah tidak produktif atau tanah tidak dimanfaatkan, lahan kosong. Awalnya saya mulai membuka lahan atau memanfaatkan lahan yang ada di dekat stadion di belakang. Siap. Jadi tadinya lahan berupa sawah. Dan kita ketahui bahwa tekstur tanah yang ada di SPN Hinai ini jenis tanah lempung, jadi agak susah untuk ditanam ini. Dan hanya cocok itu untuk tanaman padi seperti kebanyakan. Tetapi saya berikan motivasi kepada anggota untuk bisa kita menanam tanaman yang lain selain padi. Jadi saya mulai dari pemanfaatan lahan lebih kurang 4 hektar. Saya mulai membuka lahan yang boleh dikatakan tanah tandus tadi. Mungkin sebagian anggota berpikir bahwa tidak akan mungkin bisa berhasil. Alhamdulillah, pertama lahan saya buka itu bisa menghasilkan, yaitu dengan saya tanam dengan jenis tanaman pepaya, yaitu pepaya California. Saya tanam lebih kurang 6 bulan dan hasilnya luar biasa. Niat saya itu panen pertama saya infakkan untuk anggota, yaitu saya berhasil berangkatkan anggota ke Tanah Suci Mekah dan rangka pelaksanaan umroh dan melaksanakan ibadah bagian Nasrani ke Yerusalem. Itu sebagai spirit saya, motivasi saya kepada anggota, ternyata di tanah SPN Hinai ini bisa ditanami. Kemudian saya mulai memberikan contoh kepada anggota untuk bercocok tanam seperti tanaman jagung, kemudian tanaman cabai, kemudian ada sebagian nanam timun dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya potong, berarti yang ditanami jagung itu dulunya. Ya, jadi saya sudah selesai menanam pepaya, karena tanaman pepaya ini kan 6 bulan kita tanam baru panen, kemudian lebih kurang bisa produktif selama 1 tahun. Itu bisa kita manfaatkan terus. Kalau saya tanam lagi kan masalah waktu. Jadi saya coba tanam jagung sekarang ini. Jadi alhamdulillah beberapa anggota saya mungkin sudah mencontoh menanam jagung dalam waktu 3 bulan kita bisa menghasilkan. Di samping kita bisa menambah ketahanan pangan, juga bisa menambah ketahanan keuangan. Jadi kita ketahui bahwa di SPN ini ya kita hanya mengajar, kemudian lain daripada itu. Di samping jagung juga saya kembangkan juga agrowisatanya, yaitu memelihara ikan. Saya ikan patin saya tanam. Alhamdulillah ikan patin. Jadi saya sampaikan kepada anggota bahwa di SPN ini kita bisa memanfaatkan mulai dari yang tidak termanfaat menjadi manfaat. Jadi patin itu kita buat simbiosis mutualisme. Jadi makanan sisa daripada rukan itu bisa kita jadikan pakan untuk ikan. Kemudian ikannya nanti bisa kita kembalikan kepada rukan sehingga nanti bisa menjadi komoditi yang berkelanjutan. Ya. Alhamdulillah patin ini bisa kita pelihara selama 5 bulan panen, kita sudah bisa menjual ke rekanan kita. Apakah itu nantinya untuk makan siswa atau kita jual ke pajak, ya terserah kita. Mohon izin jadi untuk tips ataupun kiat-kiat Kemendan dalam memanfaatkan lahan. Jadi saya sampaikan sama anggota bahwa dalam hal kita bercocok tanam, kuncinya ada 2, Pak Dadan. Yang pertama ikhlas. Ya, kalau ikhlas itu kita enak ngerjakannya. Yang kedua kuncinya adalah jangan pakai perasaan. Perasaan sudah kita pupuk. Perasaan sudah kita kasih makan ikannya. Jadi nggak usah pakai perasaan. Jadi kalau 2 itu ikhlas, jangan tidak pakai perasaan ya. Jadi saya memberikan contoh kepada anggota. Setelah itu anggota mengamati, meniru dan memodifikasi dari saya. Jadi apa yang saya kerjakan, ya,
itu merupakan apa yang saya ucapkan. Jadi anggota juga melihat. Kita bisa lihat di depan rumah anggota itu sekarang sudah disekat-sekat, mereka nanam bibit lele, patin. Kemudian ada di beberapa lokasi itu di dekat mes itu dibuat kolam seperti rumah saya ini dimanfaatkan, bisa untuk wisata. Seperti yang di depan itu mau pintu masuk itu kita bikin itu kolam laju ya refreshing masa covid seperti ini, daripada kita kemana-mana, kita hanya di wilayah kesatria aja, kita mancing dengan keluarga, refreshing. Jadi intinya bahwa pemanfaatan lahan yang ada di wilayah SPN ini adalah di samping untuk menambah ketahanan pangan daripada personil di masa COVID seperti ini, juga bisa mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu, salah satunya Binmas Pioner. Ya, jadi kita menjadi Babin Kamtibmas buat anggota saya juga menjadi Babin Kamtibmas buat anggota-anggota SPN yang ada yang lainnya. Jadi guys, mudah-mudahan tips yang diberikan Komandan tadi bermanfaat ataupun menginspirasi bagi personil yang lain untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Komandan kita. Jadi itu aja, dan saya mau izin. Makasih ya. Siap. Sukses. Siap, terima kasih. Yuk, makasih.